Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan Rahman dari kelas B Universitas Negeri Makassar. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis ataupun etis. Baik, sedikit saya akan jelaskan di sini landasan filosofis. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir dan mempergunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan dirinya. Manusia dapat belajar mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya apabila dia berusaha memanfaatkan kemampuan yang ada pada dirinya. Selanjutnya itu landasan religius. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki sisi kemanusiaan. Maksudnya, manusia memiliki sisi kemanusiaan adalah makhluk Tuhan yang memiliki sisi kemanusiaan tersebut tidak boleh dibiarkan agar tidak mengarah pada hal negatif. Pada perlunya bimbingan yang akan mengarahkan sisi kemanusiaan tersebut pada hal-hal positif. B. Sikap keberagaman. Agama yang menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat menjadi isi dari sikap keberagaman. Maksudnya difokuskan pada agama itu sendiri. Agama harus dipandang sebagai pedoman penting dalam hidup. Nilai-nilainya harus diresapi dan diamalkan. C. Peranan agama. Peranan agama sangat berperan positif dalam konseling yang dilakukan. Agama sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang sasarannya layanan klien. Adapun poin-poinnya yaitu pertama, motif dan motivasi. Motif dan motivasi berkenaan dengan dorongan yang menggerakkan seseorang berperilaku baik. Motif primer yaitu motif yang didasari oleh kebutuhan asal yang dimiliki oleh individu semenjak dia lahir. Yang kedua itu pembawaan dan lingkungan. Pembawaan dan lingkungan berkenaan dengan faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi perilaku individu. Yang ketiga yaitu perkembangan individu. Perkembangan individu berkenaan dengan proses tumbuh dan berkembangnya individu yang merentang sejak masa konsepsi hingga akhir hayatnya. Yang keempat itu belajar, balikan, dan penguatan. Belajar merupakan salah satu konsep yang amat mendasar dari psikologi. Manusia belajar untuk hidup. Tanpa belajar, seseorang tidak akan dapat mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Yang kelima itu kepribadian. Kepribadian itu membentuk karakter dari sejak dini hingga dewasa. Yang keempat itu landasan sosial budaya. Kebudayaan akan bimbingan timbul karena adanya faktor yang menambah rumitnya keadaan masyarakat di mana individu itu hidup. Adapun poinnya individu sebagai produk lingkungan sosial budaya. Yang kedua itu bimbingan dan konseling antar budaya. Yang kelima itu landasan ilmiah dan teknologi. Landasan ilmiah dan teknologi membicarakan sifat keilmuan, bimbingan dan konseling sebagai ilmu yang multidimensional yang menerima sumbangan besar dari ilmu-ilmu lain dan bidang teknologi. Adapun poinnya itu keilmuan, bimbingan, dan konseling. Peran ilmu dan teknologi dalam bimbingan dan konseling.
Yang terakhir itu pengembangan bimbingan konseling melalui penelitian. 6. Landasan pedagogis. Yang pendidikan sebagai upaya pengembangan individu. Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia. Seseorang, bagaimana manusia hanya dapat menjadi manusia sesuai dengan tuntutan budaya hanya melalui pendidikan. Yang kedua itu pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh itu atau terakhir, landasan yuridis formal. Landasan yuridis formal berkenaan dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, serta sebagai peraturan dan pedoman lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia. Baiklah, itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.